membuat banyak orang menjadi resah, gelisah, dan juga basah. Apakah kasus KDRT ini akan terus? Jangan deket-deket apa sih? Orang lagi ngomong, kamera yang bener dong, masa deket banget. Pemirsa, kali ini Allahu Akbar. Kita akan mengetahui seperti apa kasus KDRT yang saat ini sedang merebak. Apakah KDRT itu akan membuat kita semua menjadi resah, gelisah, atau bahkan menjadi Allahu Akbar? Indra Bekti paling tahu nih kalau ada sesuatu yang rame dia ikut-ikutan rame-ramein. Benar. Saya tidak menjadi artis pansos. Tapi saya opasos. Apa tuh? Orang panjat sosial. Karena dikabarkan Indra Bekti ini kecewa dengan pencabutan laporannya Lesti. Nih, kita lihat tayangannya, ini dia. Nah, mumpung ada orangnya kita tanya langsung. Jadi Indbek beneran kecewa. Kenapa? Iya, kita sebenarnya sih teman-teman semua di sini mungkin juga ada beberapa ya besti-besti ya kan? Iya. Juga ngerasa bahwa apa yang sudah kita support, kita kan di sini dia udah kayak adik kita gitu kan. Terus udah gitu intinya pada saat dia melaporkan itu kan kita semua terkaget-kaget, terkojot-kojot ya kan ya. Sampai terengah-engah gitu kan ya. Terkojot-kojot tuh apa ya Kak? Kojot-kojot gitu kan ya. Jadi rasanya ya Allah kenapa tega amat orang diginiin ya. Maksudnya kita nitip-nitip supaya adik kita ini ya dilindungi lah gitu kan. Tapi kok malah di KDRT-in gini dan akhirnya ada laporan itu kan. Nah, tentunya kita di sini tidak ingin adanya KDRT dan kita tidak sama sekali mentolerir yang namanya KDRT gitu. Kalau udah ada KDRT kan ada undang-undangnya juga bahwa di situ akan ada ancaman hukuman. Nah, bagus pada saat Dede itu melaporkan karena itu supaya menjadi ada efek jeraknya gitu kan untuk mungkin semua orang yang melakukan KDRT, nggak cuma dia doang gitu. Karena kebetulan dia artis, jadi akhirnya terekspos gitu kan. Nah, satu sisi ini merupakan keputusannya dia lah ya. Kita nggak bisa ngejudge kenapa-kenapanya. Cuman ya kita yang udah support dalam arti kata jangan mudah-mudahan Dede dengan adanya ini kuat gitu ya dan nggak ada lagi KDRT lagi gitu. Tapi dengan dia mencabut ini membuat berkesan bahwa ini ada hal yang wajar gitu. Di situ sih yang buat kita kecewa. Jadi Indbek pengennya pelakunya mendapat pelajaran dulu. Kurang lebih seperti itulah. Maksudnya biar jangan terburu-buru dulu untuk mencabut ini gitu, mencabut laporan ini. Biarlah mungkin ini karena ya ini aku membaca beberapa literasi mengenai KDRT, terus juga masukan-masukannya daripada para psikolog gitu kan ya. Memang ternyata ada pelaku KDRT yang membuat korbannya itu nggak bisa lepas gitu. Sehingga ini adalah salah satunya tuh Dede Lesti ini seperti itu. Jadi akhirnya saking pernah satu kejadian yang cukup membuat dia kecewa, tapi si pelaku ini minta maaf sehingga membuat si korban ini jadi nggak tega sama si pelaku sehingga jadi terikat gitu. Sehingga malah lebih sulit lagi untuk dia lepas dari si pelaku ini gitu. Nah, Ndra, bukannya lu seneng Ndra lihat rumah tangganya balik lagi, mungkin bisa akur lagi, lebih baik lagi gitu Ndra? Itu udah pasti, siapa sih yang nggak mau ngelihat mereka tuh bahagia kembali. Namun dari sisi presidennya gini loh, bahwa sudah dilaporkan, sudah ada buktinya dan sudah menjadi tersangka pula gitu. Jadi pada itulah maksudnya kita tuh support Dede untuk dia biar terlindungi dulu nih dari perilaku KDRT-nya. Karena ada kemungkinan pelaku itu akan melakukannya kembali gitu. Daripada mendingan ya udah ini proses dulu ya, efek jerah dulu gitu kan. Nanti kalau misalkan memang dalam entah gimana ada perdamaian di situ ya silakan lah supaya jangan jadi karena mereka ini bukan
milik pribadi lagi, tapi udah punya masyarakat, udah punya rakyat Indonesia yang melihat bagaimana mereka sepak terjangnya dari awal sampai akhir, ya kan, pernikahan seperti apa, udah konsumsi masyarakat kan. Oke. Nah, setiap sepak terjang mereka itu pasti dilihat dan disorot, dan ini merupakan resikonya mereka. Untuk melakukan suatu hal itu pasti akan mendapatkan pro dan kontra. Salah satunya yang pencabutan ini menjadi banyak yang menyayangkan dengan hal ini gitu. Oke, tapi kan Lesti mengungkapkan alasan-alasannya, pertimbangan-pertimbangannya, terus ada surat hitam di atas putih juga. Tujuannya cuma satu, rujuk. Berarti Inbek nggak suka mereka rujuk? Suka, seneng lah dengan rujuk, namun tidak dengan serta-merta gitu, secepat inilah gitu. Mungkin karena baru diumumkan langsung ada pencabutan gitu. Diumumkan langsung ada pencabutan, ini ada apa sih sebenarnya gitu kan. Kita jadi yang ya Allah. Nah, waktu pertama kali dengar kasus ini gimana Inbek? Ya gemes ya gitu, waduh kasihan banget Dede gitu, kita harus support nih karena dia seorang wanita lemah, masih kecil begitu, dibanting lah, apalagi kan dari kepolisian kan gitu kan. Kita kan gak lihat secara langsung, bahkan ya mungkin ada CCTV yang itu kan, yang biliar itu kan. Nah terus kemudian ada bukti-bukti lainnya juga gitu, dan akhirnya makanya nih sampai jadi tersangka kan pasti itu nggak main-main ya polisi untuk membuat orang jadi statusnya naik jadi tersangka gitu. Nah, Inbek ini kecewa karena Inbek emang support banget di awalnya, bahkan sempat sampai chat mereka ya. Iya betul. Dede sama kakaknya ya. Nah, ini kita lihat ini sama Bilar ya. Iya, sama Bilar ya. Kita lihat chatnya Inbek ke Lesti. Yang tabah ya, semoga Allah kasih yang terbaik buat kamu ya Dek. Hah? Yang tabah ya. Oh, nah ini aku ini ke Bilar. Bilar, bener nggak sini gitu. Aku pengen coba tolong begitu tapi nggak dijawab sama dia. Ini dua-duanya nggak ngejawab nih. Iya, dua-duanya nggak ngejawab. Kalau artis yang lain ada yang dijawab nggak? Mungkin ya, mungkin ada ya, karena mungkin lebih kedekatannya lebih bisa gitu. Karena kan waktu itu sempat Abi Ramzi ya yang ke rumah sakit. Kan itu ada ditayangkan ya, ada tayangan. Nah, apa sih yang bikin Inbek pengen langsung nanya langsung atau gimana? Ya pasti ini kita bentuk supportnya, kalau memang ini benar terjadi, apa yang kita bisa bantu gitu kan. Kekhawatiran kita juga pastinya gitu. Oke, dan konon katanya yang melaporkan yang ingin diproses ini adalah dari pihak keluarganya Lesti. Kita lihat, kita punya tayangan ini dia. Nah, itu dia. Cinta yang nggak pernah berhenti adalah cinta ayah terhadap anak perempuannya. Nah, mungkin ayah mana yang nggak kecewa di saat anak perempuannya diperlakukan seperti itu. Nah, makanya ternyata yang mendorong kasus ini di awal itu ayahnya mungkin kayak nggak terima gitu ya, kalau kita lihat dari postingan yang tadi. Berarti tahu nggak tentang hal ini? Ya, memang bahwa itu ayahnya yang melaporkan, ternyata ya akhirnya baru ini nih kita mengetahui belakangan ini betul sekali. Jadi itu adalah bentuk kasih sayang ya. Ayah pada anaknya, nggak bisa terima. Siapa sih yang dibesarin dari kecil, dari nol ya kan, sampai besar seperti ini. Dan memang setelah menikah udah memang diserahkan ya kepada sang suami begitu ya. Memang tanggung jawabnya suami. Tapi pada saat anak tersebut ingin ketemu sama bapaknya, itu masih bapak. Ya namanya juga nggak ada yang namanya bekas bapak ya kan. Ya anak tetap mungkin mengadu gitu ya. Bapaknya mungkin di sini nggak pengen hal ini membuat berlarut-larut, anaknya mungkin akan di KDRT-in terus gitu. Oke, nah ini kita mau ngundang juga salah satu yang mungkin tahu banyak tentang Rizky Bilar karena dia adalah mantan manajer dari Rizky Bilar. Kita sambut, ini dia Isa Zega. Halo kakak. Apa kabar kamu? Silakan. Ini kakak. Apa kabar? Baik. Sehat ya, Bu Isa? Iya. Mami ini bukan mantan manajer. Bukan, Jadi apa? Tapi Mantan teman aja. oh teman. Nah, kita ralat ya, ternyata mantan teman. hampir mau manajerin. Ya, Cuma dia udah punya manajer. Ya, jadi ceritanya begitu tuh. Kak Bekti aja tahu. Cuma kalimatnya kok mantan teman gitu? Maksudnya gimana sih? Ya, Berarti sempat udah nggak nggak berteman. Sempat berteman. Nah, kita kasih lihat dulu, kita punya tayangan ini. Kita lihat, ini dia. Oke, Mami Isa. Ya. Nah, kamu kan bilang tadi itu temperamental. Yang pernah kamu lihat misalnya apa? Sedikit temperamental aja. Maksudnya bukan hanya Mami ya, yang kemarin-kemarin juga dia bikin konten juga dia bilang memang dia temperamental. Tapi sewaktu kita berteman ya, kalau berantem memang kalau main tangan nggak ada Mas. Jadi hanya
mulut aja. Mulut Kasar aja. gitu bahasa. Oh, Mami Iya, pernah berantem bahasa. gitu? Iya, pernah. Pernah berantem. Oke, nah kalau Sering, bisa hitungannya sering atau pernah? Hampir sering sih dulu. hampir sering. Itu, Sering, ya? iya. Berarti emang Mami tuh sama Bilar termasuk yang deket banget hubungannya ya? Dulu, kalau Iya. ya 5-6 tahun yang lalu. Sedekat apa sih Mi? Nongkrong bareng? Ya atau? nongkrong bareng, ya Betul. kalau seandainya ada masalah di dalam rumah, di tempat tinggalnya ya nanti kabur-kaburnya ke tempat Mami. Oh, ke tempat Mami. Nah, tanggapan Mami apa dengan gunjang-gunjing ini yang lagi rame banget? Ya, tanggapan Mami sih, Mami hanya ingin meluruskan yang berita-berita miring di luar sana yang tidak benar, ya harus Mami bantah gitu, harus diklarifikasi. Mungkin netizen ada dengan perlakuan Rizky Bilar pada saat ini, mungkin netizen bisa membenci, tapi jangan sampai membencinya di luar batas gitu. Dalam luar batas itu yang tidak dia lakukan, jangan dibuat-buat seperti Oke, yang tidak benar menurut Mami apa? Kalau yang banyak beredar ini? Ya seperti berita-berita di luar sana dia simpenan gitu, seperti di luar sana berita jual-jual gitu, itu nggak benar. Oh, itu nggak benar. Sangat tidak dibenarkan. Kalau yang benar? Ya yang benar mungkin dia maksudnya punya pacar yang banyak dulu, tapi itu kan waktu remaja nggak apa-apa sih, sah-sah aja gitu. Oke. Nah, ini ada fakta juga tentang penggerebekan saat Lesti memergoki Rizky Bilar berselingkuh. Wow. Nanti tetap bareng kita di Sweet Daddy.